susah nggak sih, Dokter Aiman pada saat memberikan edukasi ke anak muda bahkan ya, yang biasanya menggunakan media sosial ya cuman sekedar buat main-main gitu, bukan untuk dapat informasi yang lebih serius ibaratnya. Ketika menyebarkan, konten edukasi yang tentunya positif, pendidikan gitu, susah nggak sih untuk diterima awal-awal? Susah, karena mereka itu hanya concern ke beberapa hal aja gitu. Jadi cuman beberapa hal sensitif di kesehatan yang menurut mereka menarik gitu. Bahkan misalkan contoh, misalkan pendidikan soal seksual, kan di Indonesia masih dianggap tabu gitu. Nah, pembawaan apapun kalau ngebahas itu pasti view-nya suka banyak gitu, karena itu hal yang menarik dan jarang didengar, dan orang yang muda-muda milenial penasaran mengenai hal itu gitu. Nah, tapi kalau tema-tema yang berat gitu, misalkan soal penyakit-penyakit tertentu atau soal COVID di awal-awal sih masih gampang ya. Kalau COVID awal-awal kan orang masih nggak tahu, pengen tahu, jadi terlihat menarik. Tapi yang misalkan udah tahun 2021, COVID masih tinggi-tingginya, orang udah mulai malas gitu, orang udah malas baca berita soal COVID dan lain-lain, atau kasus apapun itu harus lebih ekstra lagi gimana caranya orang tetap pengen ngeliat edukasi ini. Nah, itulah usahanya sebetulnya bagaimana cara penyampaian kita sebagai content creator. Dalam kasus ini aku sebagai dokter, yang pertama harus dari evidence based. Jadi apa yang aku sampaikan ini harus benar-benar valid gitu. Kan takutnya yang aku sampaikan malah jadi hoax kan. Nah, itu tugas sebagai content creator sebenarnya, semuanya nggak harus dokter, harus menyampaikan berita yang valid dari sumber source yang terpercaya gitu. Habis itu yang kedua permasalahannya adalah bagaimana gaya penyampaian kita yang mudah diterima oleh masyarakat gitu. Jadi itu harus disesuaikan. Dokter A mungkin cocok dengan cara A, dokter B dengan cara B, dicoba-coba. Nah, aku mungkin setelah aku mencoba-coba, aku merasa dengan cara lucu-lucuan atau ngomel-ngomel sedikit itu orang tuh lebih interest gitu. Jadi penasaran apa sih yang dibahas sebetulnya gitu. Biasanya yang diterima Dokter Aiman, orang-orang yang pada ngeratus Dokter Aiman minta dijawabin tuh biasanya kesehatan soal apa? Konten-konten yang semacam apa? Kalau sekarang random banget, serandom itu, bahkan hal-hal yang nggak sesuai di bidang aku, misalkan soal hewannya sakit lah nanyanya ke aku, which is kan aku dokter manusia ya, bukan nanganin hewan gitu. Nah, di situ juga harus tugas kita juga, jadi mereka mikir ini dokter itu bisa tahu segalanya, padahal dokter juga manusia, ada batasannya, ada kompetensinya. Nggak soal hewan kita bisa jawab, soal gigi pun kita juga nggak bisa jawab, karena aku dokter umum, bukan dokter gigi. Jadi di situ masih kasih tahu ke masyarakat bahwa dokter ini ada batasannya loh gitu, dan di sini juga membuktikan bahwa masyarakat termasuk milenial juga masih bingung bahwa peran dokter ini punya kompetensinya masing-masing Iya gitu. betul. Jadinya random dan Jadi bahkan random yang banget, ditanyanya sih macam-macam, dari yang ada penyakit A sampai penyakit B, nggak ada spesifik ke penyakit tertentu sih. artinya kan Dokter Aiman juga sekaligus ikut belajar lagi kan, kalaupun itu bukan menjawab pertanyaan yang memang bukan bidangnya Dokter Aiman gitu. Itu terus memang akan selalu dijawab konten-konten kayak gitu atau biasanya dipakai buat bercandaan aja atau kayak gimana biasanya? Oke, kalau misalkan konten-konten itu aku lihat dulu apa yang lagi dibahas gitu. Misalkan konten-konten yang masih di kompetensi itu sebagai dokter umum. Jadi kalau di ranah kedokteran itu kompetensi dokter, misalkan dokter umum penyakit A itu kompetensi kita sampai ada 4A, ada 3B dan lain-lain gitu. Kita harus tahu dulu kita bisa membahas sampai sejauh apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti setiap pertanyaan apapun, konten apapun, aku harus research dulu. Aku harus cari dulu evidence base-nya apa, ada jurnalnya atau enggak gitu. Misalkan ada satu konten yang menurutku ini konten yang agak berat nih pembahasannya, penyakit-penyakit yang udah spesialistik gitu, dan yang ngetek ke aku tuh banyak banget gitu. Aku tetap kasih informasi, tapi aku cuman gambaran besarnya gitu. Jadi gambaran besarnya ini tuh tentang apa. Tapi di akhir atau di awal aku bilang ini tuh sebenarnya kasus misalkan spesialis obstetrik ginekologi obgyn atau kasus psikiatri dokter spesialis jiwa. Jadi aku menyarankan ke mereka kalau misalkan pengen tahu lebih detail mengenai penyakit yang dia tanyakan soal konten yang aku stage itu, coba tag ke dokter yang emang spesialis di bidang itu. Dan kebetulan di TikTok, di sosial media sekarang banyak dokter spesialis yang udah kasih edukasi, jadi jauh lebih gampang lagi gitu. Paling aku begitu sih caranya, karena mereka menganggap aku suka dijawabin apa aja gitu. Emang aku suka jawabin apa aja, tapi di satu sisi aku juga tetap kasih tahu yang benar bahwa aku juga nggak bisa ngejelasin semuanya gitu nih. Langsung dijurusin untuk ketemunya ke dokter yang Yang lebih memang kompeten ya. ahlinya Oke. gitu. Terima kasih sudah nonton.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.